Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Yudi Hendrayana MKes Aifo, selaku Ketua Departemen POR FPOK UPI. Yang kami hormati Bapak Yusuf Hidayat MSI, selaku Ketua Prodi PJKR FPOK UPI. Yang kami hormati Bapak Cep Ubad Abdullah MPD, selaku pemateri dan Direktur Utama PT Rumah Publikasi Indonesia. Yang kami hormati Bapak Asep Sumpena MPD, selaku dosen Prodi PJKR dan pengelola jurnal JPS sekaligus Ketua Pelaksana. Dan yang kami hormati jajaran dosen PJKR FPOK UPI. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat melaksanakan workshop pengembangan kompetensi karya ilmiah ini via online melalui Zoom Meeting. Salawat serta salam, mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya Melisa Fitarija dan izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan ini yang antara lain sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan. 3. Pematerian. 4. Sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir penutup. Hadirin yang saya hormati, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah menjadikan acara ini bermanfaat bagi kita semua, serta acara ini berjalan dengan lancar dan kondusif. Acara selanjutnya sambutan Ketua Pelaksana oleh Bapak Asep Sumpena MPD, kepadanya kami persilakan. Izin Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Departemen Pendidikan Olahraga FPOK UPI, Bapak Dr. Yudi Hendrayana MKes Aifo. Yang terhormat Ketua Prodi PJKR FPOK UPI, Bapak Dr. Yusuf Hidayat MSI. Yang terhormat dosen senior Prodi PJKR FPOK UPI, Pak Alit, Pak Dr. Sucipto, Ibu Dr. Hajah Tite Juliantine, Bapak Dr. Bambang Abdul Jabar, beserta teman-teman dosen muda yang saya banggakan, ada Pak Burhan, Pak Teten, Pak Agus Gumilar, Teh Tri Martini, Pak Salman, Pak Resandi, dan yang terhormat Bapak narasumber kita hari ini, Bapak Cep Ubad Abdullah MPD dari Rumah Publikasi Indonesia RPI Institute. Annyeonghaseyo Pak Ubad. Annyeonghaseyo. Bukan narasumber, alumni PJKR. Alumni PJKR, siap. Atas terselenggaranya workshop pengembangan kompetensi penulisan karya ilmiah yang diselenggarakan oleh kerjasama Prodi PJKR, FPOK UPI, dan Journal of Physical Education for Secondary Schools. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kami dapat berkumpul bersama di aplikasi Zoom secara daring pada hari ini. Selain itu juga, marilah kita haturkan dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, seperti kita ketahui, saat ini tradisi literasi masyarakat Indonesia saat ini tergolong lemah. Lemahnya tradisi menulis ilmiah tidak saja terjadi di kalangan masyarakat biasa, tapi juga di kalangan guru dan dosen. Penyebabnya bermacam-macam, tetapi umumnya antara lain karena lemahnya kesadaran pentingnya menulis. Gitu. Sebabnya daripada waktu untuk menulis lebih baik dipakai untuk mengajar yang bisa memperoleh keuntungan material secara langsung. Pemikiran baru dan riset merupakan dua hal yang dapat memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Banyak isu-isu yang bisa diangkat untuk dijadikan sebuah pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan. Bentuk kontribusi ini pun bisa dilakukan dengan cara pembuatan karya ilmiah. Karya ilmiah inilah yang nantinya dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pemikiran atau gagasan baru. Sebelum menyimpulkan, saya sebagai Ketua Pelaksana ingin menyampaikan rasa terima kasih
yang mendalam kepada semua dosen yang menyempatkan waktu untuk menghadiri dan mengikuti workshop hari ini. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada tutur kata saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asep Sumpena, MPD, atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan Ketua Departemen POR oleh Bapak Dr. Yudi Hendrayana, MKes AIFO. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Neng Melisa Riza. Ya, Bapak baru sadar kalau hari ini ada dosen muda kita di PJKR ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini Pak Asep ya diteruskan. Saya baru tahu, Pak. Baik, teman-teman yang saya hormati, teman senior, teman junior, ini hari yang membanggakan buat saya, ya selaku ketua departemen. Sampai saat ini, tampaknya saya masih ditempatkan pada tempat yang semestinya, gitu ya. Padahal dalam kapasitas saya hari ini, saya ingin diperlakukan sebagai dosen saja, ya tidak sebagai kadep. Tapi apapun juga berkali-kali saya menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini teman-teman masih menempatkan saya sebagai kadep dalam pertemuan saat ini. Teman-teman yang saya banggakan, workshop kompetensi karya ilmiah ini sangat baik kita ikuti, dan mohon kepada teman-teman, terutama yang masih ingin berkiprah di bidang penelitian dan pengabdian, tentu saja ya, karena workshop sekarang ini sangat erat kaitannya dengan karya ilmiah, itu terus mengikuti sampai selesai, jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung, sebab hubungannya tidak saja buat diri kita, tapi juga bagaimana kita nanti membimbing skripsinya mahasiswa, atau tesis, bahkan disertasi, sehingga ada kesamaan konsep antara mahasiswa dan dosen. Ya, jadi saya kira itu saja, dan saya ucapkan terima kasih ke Kang Ubad ini, meskipun masih cecep gitu ya. Terima kasih, Pak. Kang Asep juga nanti mohon informasinya terkait dengan bagaimana kita mengungkap literasi gitu ya. Dan tentu saja materi hari ini sangat bagus buat kita semua untuk diikuti. Mangga silahkan Kang Cep Ubad untuk dilanjut, dan semuanya teman-teman, mudah-mudahan acara pada sore hari ini sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Yudi Hendrayana, MKes AIFO, atas sambutannya. Selanjutnya sambutan sekaligus membuka acara oleh Ketua Prodi PJKR, Bapak Yusuf Hidayat MSI. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi dan memberkahi kita semua. Yang terhormat Pak Yudi sebagai Ketua Departemen, yang terhormat Pak Asep sebagai Ketua Pelaksana, kemudian panitia kecil dan seluruh dosen PJKR yang hadir pada kesempatan sore hari ini, Pak Cipto dan dosen-dosen yang lain. Izinkan saya menginformasikan beberapa hal sebelum nanti memulai acara ini, bahwa sebenarnya ini pemanasan untuk mengantarkan dosen-dosen PJKR nanti akan masuk ke camp-nya RPI 3 atau 4 hari gitu ya, dilaksanakan nanti sesuai dengan levelisasi yang sudah saya rencanakan. Itu level 1 itu semua
dosen yang sudah doktor, level 2-nya itu yang sedang sekolah di program doktor, dan level 3-nya dosen-dosen muda dengan tujuan utamanya untuk mendampingi dosen-dosen yang untuk proyeksi ke guru besar. Sebab kita memproyeksikan guru besar di tahun 2021 itu 2, tapi itu proyeksi minimal. Saya berharap secara pribadi maupun kelembagaan itu bisa lebih, kalau memungkinkan. Semua dosen PJKR punya artikel terindeks Scopus tahun ini yang edisi reguler. Itu yang pertama. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin sudah dimulai untuk para mahasiswa yang prasidang dan mengikuti mata kuliah penelitian. Kita berharap bahwa kualitas skripsinya yang kemudian akan terutama dilihat dari naskah publikasinya itu bisa terbit di jurnal minimal Sinta. Untuk mengisi sesi atau volume jurnal kita juga yang akan terbit 2 kali dalam setahun, dan Desember ini akan terbit untuk yang pertama kalinya. Jadi semua nanti untuk yang akan prasidang dan sidang itu akan dilaksanakan pelatihan terlebih dahulu seperti halnya pelatihan yang dilaksanakan hari kemarin. Ya, saya berharap ini akan mendorong teman-teman di dosen, sebab kita di kepelatihan sudah tahu ada 4 orang yang masuk ke Scopus, dan kita juga nanti akan ada 2 yang masuk, mungkin Pak Jajat dengan Pak Yudi sudah taraf accept ya, tinggal nunggu terbit, dan mudah-mudahan 2021 ada Pak Cipto, ada dosen-dosen lain yang sudah doktor. Kemudian dosen-dosen yang muda, Pak Teten, dan yang lainnya, Pak Alit, Pak Luki, itu bisa selesai di 2021. Apa yang bisa dibantu oleh Prodi, insya Allah kita berkomitmen Prodi kita menjadi Prodi yang leading and outstanding. Dan terakhir saya ingin mengucapkan, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Kang Cep Ubad, itu alumni gitu ya, alumni PJKR, alumni PJKR ya, karena alumni jadi diundang kapan saja itu insya Allah beliau bisa ya. Siap, insya Allah. Iya, dan Pak Ubad, mohon nanti awal tahun kita akan mengagendakan, akan dibicarakan di Prodi siapa yang duluan dulu, dan kita akan mengkalkulasikannya di RKAT Pak Ubad. Enggak, insya Allah. Ya. Barangkali itu yang bisa barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Selamat berdiskusi. Terima kasih untuk semua dosen yang hadir pada kesempatan sore hari ini, dan sebagai rasa bahwa hidup kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita membuka acara ini bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Melisa MC ya. Kemudian itu ya barangkali yang bisa saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yusuf Hidayat MSI yang telah membuka acara ini. Acara selanjutnya yaitu pematerian. Pada kesempatan hari ini akan membahas tentang pengembangan kompetensi karya ilmiah. Untuk itu, kita semua tentu sangat membutuhkan informasi. Oleh karena itu diharapkan untuk dapat memperhatikan dan mengikuti diskusi ini dengan sebaik-baiknya. Sebelum penyajian materi, saya akan membacakan terlebih dahulu CV narasumber tersebut. Teh Melisa, punten saya interupsi. Nggak usah dibacain CV-nya, dah ini udah kenal semuanya.
Sudah kenal semuanya dengan saya ya. Baik, Langsung Pak. saja dipersilahkan. Baik. Kan tenang eta menuju nyetir mah tah nu pangkasepna. Bacain. Oh, Bacakan saja, saya lupa lagi. Iya pemateri, saya pemateri asal tahu saya mah. Assalamualaikum, pangersa damang. Alhamdulillah. Waduh. Ya, mangga lanjut. Oh, katanya bacain aja Neng, mangga silakan boleh. Bacain, Pak. Itu SOP itu. Oh, SOP katanya dibacain aja mangga Neng. Iya. Bentar. Nama lengkap, Syekh Ubad Abdullah MPD, pendidikan terakhir, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris tahun lulus 2015. Pengalaman pekerjaan, 2015 sampai 2018 di FKUPI, 2019 hingga sekarang di Prodi Pendidikan Pariwisata FIPS UPI. Karya ilmiah, 2018 International Conference Wah, of panjang banget pasti. Sport. Dan masih banyak lagi tentunya karya ilmiah yang telah dibuat oleh Bapak Syekh Ubad Abdullah MPD. Untuk itu, langsung saja kepada Bapak Syekh Ubad Abdullah MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Teteh MC, Teh Melisa Ariza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, cintai, banggakan dan rindukan ini orang tua, guru-guru, rekan-rekan saya di PJKR. Pertama-tama, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa bertatap muka walaupun secara virtual. Terus terang, saya luar biasa bungah, luar biasa bingah ketika mendapat undangan dari Pak Yusuf. Jantan isin oge, ada saya niatnya mau bersilaturahim, bukan bermaksud untuk mamatahan ngojai kameri, upami saur orang pamengpek mah. Tapi tujuan utama saya adalah bersilaturahim. Yang pertama saya ingin menyampaikan salam rindu ya, saya sudah sangat sono begitu berkumpul dengan rekan-rekan, orang tua dan guru-guru saya dari PJKR. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Mudah-mudahan apalagi di tengah pandemi seperti ini, mudah-mudahan kesehatan fisik dan mental kita senantiasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikuatkan begitu ya, sehingga walaupun di tengah-tengah pandemi masih bisa produktif melaksanakan ini itu, termasuk diskusi kita di sore hari ini. Baik, sebetulnya saya agak bingung dan apa ya kalau bahasa Sundanya kararagok begitu ya tadinya, karena masa saya harus ngajarin ke guru-guru saya begitu, tapi kata Pak Yusuf ini sharing session aja terkait hal-hal makro berhubungan dengan scientific publication atau publikasi ilmiah, karya tulis ilmiah, yang dimana saya yakin Bapak Ibu di sini, rekan-rekan semuanya sudah jauh lebih berpengalaman, sudah jauh lebih paham tentang seluk-beluk publikasi ilmiah begitu ya, tapi tidak ada salahnya kita saling mengingatkan. Jadi di sini nanti kalau misalnya ada hal-hal yang ingin didiskusikan, Bapak Ibu mangga langsung saja, tidak usah menunggu, tidak usah formal begitu ya, kita interaktif saja, tidak usah menunggu materinya selesai baru nanti tanya jawab begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin memulai. Pak Resandi, Pak Ae, saya belum bisa share screen. Pun saya dapat. Siap. Saya ingin memulai dulu dengan jadi prolognya itu saya ingin memperlihatkan bagaimana sih digitalisasi ini menuntut kita selaku dosen, yang di dalamnya dosen itu kan otomatis ter-attach begitu kewajiban meneliti dan mempublikasikan begitu ya. Ada dalam Tridharma, ada dalam kewajiban tertera dalam kewajiban kita sebagai dosen juga, menjadi syarat-syarat tertentu juga begitu. Nah, salah satu yang menjadi apa ya istilahnya
challenge begitu ya, tantangan bagi dosen-dosen di Indonesia. Sebetulnya bukan hanya kasus di UPI saja, itu kan publikasi, karena publikasinya harus publikasi internasional, terindeks ABCD dan lain sebagainya. Salah satu urgensinya adalah karena ini Bapak Ibu, karena zaman sekarang mau tidak mau kita hidup di era digital begitu ya. Segalanya serba disruptif begitu. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu, rapot kita itu online, terutama rapot terkait publikasi. Karya kita itu bisa ditoong oleh orang lain, termasuk oleh calon mahasiswa kita. Apalagi ketika calon mahasiswa kita itu adalah calon mahasiswa pasca sarjana begitu ya, yang biasanya dari awal sudah akan menghubungi kita untuk ngobrol masalah proposal begitu. Seperti misalnya di Kemenristek Dikti atau sekarang mah Dikti ya, di bawah Kemendikbud, ada ini Sinta. Kang Asep Sumpena, mohon izin saya buka Sinta Kang Asep ya. Jadi nanti mahasiswa, dosen-dosen lain siapapun di seluruh dunia ini. Kulan? Mangga. Oh siap, nuhun Kang Asep. Jadi emang dibuka heula nambah IWD cenanya tibalik. Nah, karena saya dari kemarin inget Tabata ya Pak Asep, jadi Pak Asep lagi yang dibuka. Orang lain ingin melihat karyanya Pak Asep, ingin melihat produktivitasnya Pak Asep, ya tinggal dicek dari Sintanya saja. Misalnya ketika saya di sini melihat ranking di Scopus dan di Google Scholar, misalnya dokumen Pak Asep di Scopus ada sekian, citasinya berapa, H index atau sering kita dengar dengan H indexnya berapa, Google Scholar-nya seperti apa, termasuk nanti bisa dilacak rekam jejak penelitiannya itu sejauh ini tentang apa dan lain sebagainya. Itu baru satu platform. Termasuk ini rankingnya Kang Asep ini untuk memotivasi Kang Asep. Per hari ini Kang Asep itu di UPI ranking ke 947. Lumayan ya dari berapa ribu dosen UPI. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi untuk bisa meningkatkan lagi. Mungkin minggu depan, tahun depan Kang Asep bisa masuk top 10 begitu di sini. Amin. Ini baru dari satu platform. Belum lagi di platform Google Scholar, di mana Google Scholar merupakan salah satu indekser terbesar ya begitu ya. Walaupun sifatnya kalau Google Scholar kan sangat terbuka begitu ya, tidak seselektif indekser seperti Scopus atau Web of Science. Di sini terlihat kan bahwa sampai saat ini dokumen yang dihasilkan oleh Kang Asep itu ada berapa, kutipannya ada berapa, H-index-nya berapa, judul-judul paper-nya apa saja, beberapa mah ada filenya juga bisa dibuka, produktivitas dari tahun ke tahunnya seperti apa begitu. Dan juga di Scopus. Ini rapot Scopusnya Pak Asep. Nah, dengan digitalisasi seperti ini, Bapak Ibu, mau tidak mau begitu ya, kan salah satu ciri dosen yang baik, salah satu ciri peneliti yang baik itu yang adaptability levelnya tinggi. Saya yakin di bidang olahraga, di bidang penjas juga sama. Atlet dengan adaptability level yang tinggi itu pasti bisa lebih kecenderungan untuk kesuksesannya atau possibility untuk kesuksesannya tinggi. Pengajar dengan adaptability level yang tinggi, kesuksesannya tinggi. Begitupun dengan kita peneliti mau tidak mau. Kalau kita bilang sekarang, nah bat kudus Scopus, nah bat kudus Scopus. Orang lain mah di negara lain, misalnya Malaysia saja yang tetangga kita yang terdekat. Ini Scopus santai sudah dari 10 tahun yang lalu. Mereka sudah nggak main sekarang dengan Scopus. Mereka sekarang mainnya impact factor dari Web of Science. Di mana impact factor itu jauh lebih sulit, jauh lebih ketat indexingnya. Contohnya saja misalnya begini, Pak Ade Ghaffar misalnya, dokumen di Scopusnya itu ada 161 sampai hari ini. Tapi yang masuk indexing Web of Science dari 161 itu hanya 92. Artinya sebetulnya proses filterisasi, proses indeksasi dari Web of Science yang menggunakannya impact factor, kan kalau Scopus mah, jurnal-jurnal Scopus mah Q begitu ya, kualitasnya itu Q1, Q2, Q3, Q4. Sama H-index. Kalau dari jurnal-jurnal yang Web of Science itu mainannya sudah impact factor. Yang terjadi di negara-negara maju sekarang adalah ya impact factor. Makanya agak-agak aneh ketika misalnya saya waktu itu ditugaskan oleh Pak Warek 4, waktu itu masih Pak Didi ya, dengan Pak Ade Ghaffar mengunjungi beberapa publisher. Mereka sampai bertanya kenapa sih Indonesia teh meni Scopus minded, begitu meni segala kudu Scopus, meni segala kudu Scopus. Padahal di sananya sendiri sudah tidak terlalu bergengsi. Namun mungkin pemerintah berpikir bahwa kita memulai dulu dari
yang memungkinkan, yang paling memungkinkan untuk dilakukan. Makanya mau tidak mau, misalnya ketika kita ingin naik jabatan ke guru besar, misalnya yang sudah lektor kepala, mau tidak mau kan syarat utamanya harus pernah ada satu paper yang terbit di Scopus minimal Q2 misalnya. Ini tahun sekarang, tahun-tahun depan kan bisa berubah lagi, karena sebelumnya Q3 juga boleh. Termasuk untuk jurnal-jurnal nasional. Sekarang juga kan sudah mulai ketat ya. Mungkin nanti Kang Aya akan mengalami, atau mungkin bahkan sudah mengalami karena pernah mengelola jurnal-jurnal sebelumnya, bagaimana ketatnya kita mengajukan akreditasi Sinta begitu ya. Untuk mencapai Sinta 5 saja kan sebetulnya luar biasa berdarah-darah, apalagi sampai ke Sinta 1 begitu. Biasanya kalau Sinta 1 kan mati. Gitu. Nah, karena dorongan itulah, maka saya sangat rekomendasikan, saya ingin mengajak terutama kepada dosen-dosen muda, rekan-rekan saya di PJKR, untuk produktif mengisi rapot online-nya begitu ya, karena biasanya kan dosen-dosen muda mah literasi ICT-nya lebih bagus, literasi bahasa Inggrisnya lebih bagus, literasi pencarian jurnal-jurnal internasionalnya lebih bagus begitu. Nah, dan gunakanlah semangat kolaborasi begitu. Kolaborasinya bisa dua bentuk, kolaborasi dengan sesama dosen, entah itu nanti misalnya dibuat mekanisme tersendiri oleh Pak Yusuf, bentuknya misalnya KBK, ada kelompok berbasis keahlian, dibagi menjadi 5 KBK, sejumlah dosen PJKR, misalnya KBK 1 fokus di curriculum development, KBK 2 fokus di teaching method, using technology, KBK 3 fokus di apa misalnya begitu ya, dengan melihat peta roadmap penelitian, arah penelitian physical education global itu seperti apa. Ketika sudah dibentuk KBK, mau tidak mau, semua yang terlibat dalam satu grup KBK itu harus saling support satu sama lain. Jadi ketika satu grup KBK terdiri dari 4 orang, lalu masing-masing orang ditarget untuk satu paper, nah ini karena KBK-nya sama, misalnya kalau expertise-nya sama, maka setiap satu paper harus masuk nama 4-4-nya. KBK A itu anggotanya Pak Resandi, saya, Pak Yusuf, sama Pak Asep Sumpena. Ketika Pak Resandi nulis, otomatis Pak Resandi menjadi penulis pertama, nanti penulis keduanya saya, Pak Yusuf, dan Pak Asep. Begitupun sebaliknya, ketika saya nulis, menjadi penulis, ketika saya meneliti maksudnya, menjadi penulis pertama, nanti penulis kedua, ketiga, keempatnya adalah Pak Resandi, Pak Yusuf, dan Pak Asep Sumpena. Itu sangat memungkinkan dan itu sangat lazim begitu. Dengan demikian ketika misalnya satu grup KBK itu berhasil terbit 4, otomatis satu orang nambah 4 dokumen. Bayangkan kalau 4 dokumennya semuanya Scopus. Pertama, kalau sudah Scopus, otomatis ranking di Scopusnya naik, ranking di Sintanya naik, ranking di Google Scholar-nya, H-index di Google Scholar-nya naik. Untuk personal benefit-nya ada, untuk profitnya juga ada begitu ya kalau kita mikirnya ke sana, karena kan sampai sekarang kalau peraturannya tidak berubah di UPI yang Scopus Q1, 2, 3 itu dihargai ketika kita sebagai penulis pertama 20 juta. Lumayan ada 4 paper 80 juta dibagi-bagi yang kemah kumaha gitunya. Daripada kita mengandalkan mengandalkan bimbingan-bimbingan skripsi atau misalnya pelatihan-pelatihan yang tidak membuahkan, mendingan kita fokus di KBK. Misalnya itu yang pertama, kerjasama antar dosen. Yang kedua adalah kerjasama tugas akhir dengan mahasiswa. Dan ini tuh ternyata mahasiswa tingkat 1 pun sangat bisa. Kadang-kadang kita meremehkan begitu ya. Kadang-kadang kita meremehkan mahasiswa tingkat 1. Ternyata kejadiannya di beberapa prodi, Bapak Ibu, di UPI itu sudah diterapkan. Jadi dosen itu ketika membimbing mahasiswa itu membimbingnya langsung bareng-bareng di bawah payung penelitian dosennya. Dia membimbing 4 orang, 4 orangnya sudah dikasih topik penelitian, nanti outputnya harus menjadi publikasi. Kalau S1 mungkin nggak ditargetkan dulu, walaupun ada beberapa yang tembus begitu ya. Misalnya kita targetkan dulu yang dari 4, misalnya 1 bagus, 2 sedang, 1 jelek. Yang biasa kita targetkan ke jurnal Sinta 3, yang 2 ini yang lumayan kita targetkan ke proceeding internasional tapi terindeks. Yang 1 misalnya kita kejar publikasinya untuk ke jurnal internasional. Ini efisiensi bimbingannya juga jadi lebih baik karena ketika satu tema semuanya di bawah roadmap payung penelitian kita, bimbingannya juga bisa bareng-bareng. Kayak proses bimbingan di Jepang Zemi istilahnya. Jadi mereka tinggal progress report karena kita yang ngasih topik, mereka progress report nanti seperti apa,
lalu kita bimbing mereka sampai selesai skripsinya, yang artinya selesai skripsi, selesai juga publikasi ilmiahnya. Nah, dengan cara seperti itu, sebetulnya sah-sah saja ketika nanti terbit, misalnya terbitnya di jurnal internasional. Karena kita ikut terlibat di dalamnya, asal kita negosiasi dulu dengan mahasiswa kita, itu tidak masalah ketika kita menjadi nama pertama, misalnya. Untuk kepentingan naik pangkat dan lain sebagainya, itu sangat sah. Nah, hal ini tuh sangat memungkinkan untuk diimplementasikan, tapi memang tidak mudah begitu ya, mengingat satu dan lain hal lah begitu. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang memang harus sangat diubah dari segi paradigma kita. Yang pertama adalah saya mohon izin share ini nih. Nah, mudah-mudahan sudah terlihat jelas ya. Masalah utama ketika kita ketika publikasi mahasiswa atau publikasi kita dalam bentuk KBK atau dalam bentuk research group apapun istilahnya nanti, misalnya begitu ya, ketika nanti diimplementasikan adalah membuat paper yang publishable, artinya memiliki research gap yang tinggi, ada originality dan novelty yang ditawarkan. Karena kalau misalnya kita mengandalkan dari yang mahasiswa misalnya, dari skripsi yang ada, saya rasakan masih replikasi begitu ya, penelitiannya masih membahas itu lagi, masih di sana lagi. Makanya tadi saya bilang bahwa harus ada penyesuaian. Nah, dalam mencari research gap ini, kuncinya sebetulnya ini kita mengadakan yang namanya preliminary literature review. Dari mana kita baca referensi A, referensi B, referensi C, referensi D, E, yang semuanya referensinya harus dari platform jurnal internasional. Agar kita bisa relevan dengan scope, agar kita bisa relevan juga dengan perkembangan terkini di dunia internasional dalam bidang ilmu kita. Misalnya kalau physical education dan fokusnya di media pembelajaran atau di metode pembelajaran, ya berarti nanti kita fokus membaca apa saja yang sudah orang lain lakukan terkait pengembangan media dan metode pembelajaran di cabur anu, di pembelajaran anu dalam konteks physical education, baik itu di sekolah menengah SMP, SMA, ataupun misalnya di perguruan tinggi. Setelah ini semuanya kita baca referensinya, kita evaluasi dengan banyak proses ya, mixed limited results, biasnya kita hilangkan, dan lain sebagainya, sampai nanti muncullah formulasi research question-nya. Yang research question-nya itu sangat memperlihatkan research gap kita begitu ya. Ini yang dilakukan oleh beberapa yang sudah sukses begitu. Yang dilakukan adalah kita mencari referensi terkait topik penelitian kita. Begitu otomatis harus ajak dulu topiknya. Dan ini Bapak Ibu ketika kita menchat dalam tanda kutip menchat mahasiswa, itu biasanya mahasiswa jauh lebih cepat kerjanya. Dan mahasiswa S1 apalagi bisa di-push. Tapi mahasiswa FPOK ya, S1, S2, S3 juga bisa di-push, bisa diajak berlari begitu. Ketika kita push mereka dan kita kasih contoh dulu, otomatis kitanya juga kan harus tahu di mana mencari jurnal-jurnal yang baik, bagaimana cara mensintesis yang baik. Bapak Ibu jangan khawatir dengan kemampuan bahasa Inggris yang terbatas. Hari ini Google Translate sudah sangat canggih dan sumber-sumbernya kalau misalnya kita mencari sumber dari jurnal internasional yang bagus, itu bahasa Inggrisnya sudah sangat baik. Sehingga ketika kita misalnya baca abstrak, lalu kita belum terlalu yakin dengan maknanya. Abstraknya kita copy-paste saja ke Google Translate yang bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, itu meaning-nya akan tetap dapat, Bapak Ibu. Karena Google Translate itu setiap tahun algoritmanya terus dievaluasi, artificial intelligence-nya semakin cerdas. Buktinya ketika saya dulu misalnya zaman kuliah menggunakan Google Translate, kalimat anu diterjemahin dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya, itu masih lasut. Tapi sekarang ketika saya coba, itu sudah bagus. Saya bisa jamin gitu ya, pengalaman ketika paper-paper yang kita ambil adalah paper-paper dari sumber yang bagus, seperti Elsevier, Taylor and Francis, Sage, Wiley, dan teman-temannya, maka ketika kita menerjemahkan
dengan tujuan mencari makna untuk research gap kita, itu sangat gampang. Jadi ketika misalnya Pak Yusuf itu masih ingin meneliti tentang self-regulated learning dalam konteks pembelajaran Penjas misalnya begitu ya. Nah, kita lihat penelitian-penelitian yang sudah terbit di jurnal-jurnal tersebut, SLR berarti ya. SLR itu sudah apa yang sudah banyak dilakukan oleh mereka. Apakah hanya mengkaji, apakah hanya misalnya kelas eksperimen, apakah sudah lebih mendalam bahkan ada studi etnografinya, apakah dikombinasikan dengan ICT misalnya, apakah malah dikombinasikan dengan blended learning, kalau sekarang lagi usumnya hybrid learning, ada daring, ada luringnya misalnya seperti itu. Nah, dengan kita banyak membaca referensi, nanti lama-kelamaan kita tahu arah penelitian di bidang kita akan bisa menentukan originality dan novelty, kita akan bisa dengan percaya diri bilang nanti di bab 1 di pendahuluan kita bahwa penelitian ini mengisi research gap di bidang self-regulated learning, SRL berarti bukan SLR, dan physical education, di mana penelitian sebelumnya fokus pada penggunaan SRL di sekolah menengah pertama tanpa penggunaan ICT. Oleh karena itu, tujuan penelitian begitu. Jadi dengan kita melihat seperti ini, kita tuh yakin, dan mahasiswa juga nanti menjadi lebih terarah begitu ya penelitiannya, apabila kita sudah bisa mengarahkan mereka untuk mencari referensi-referensi yang seperti ini. Nah, ini salah satu hal yang memang membutuhkan kesabaran begitu dan usaha yang lumayan, karena kan mungkin kita belum terbiasa juga, mahasiswa juga belum terbiasa, tapi ketika nanti sudah terasa nikmatnya begitu ya, nanti akan ketagihan dan malah menjadi mudah, karena sebetulnya menulis publikasi ilmiah apapun bentuknya, mau jurnal, mau proceeding, mau book chapter, sebetulnya gitu-gitu wae struktur nama, ada introduction, ada method, ada results and discussion, ada conclusion, ada acknowledgement, dan ada references. Itu saja sebetulnya. Dan keuntungan ketika kita melakukan preliminary literature study seperti tadi, dengan kita istilahnya mensintesis dari jurnal-jurnal yang sudah ada, itu nanti referensinya juga rapih begitu ya, karena sudah kita kasih coding. Apalagi kalau misalnya teman-teman di sini saya yakin sudah sangat familiar dengan referencing manager seperti misalnya Mendeley, atau misalnya Zotero, begitu ya, atau EndNote, atau yang dari Microsoft Word-nya, begitu. Jadi nanti sudah tidak lagi bingung ketika kita misalnya di bab pendahuluan harus ada referensi, misalnya di bab pembahasan harus ada referensi, kalau di bab tinjauan pustaka atau literatur review mah sudah barang tentu ya isinya juga referensi-referensi semua. Itu yang pertama harus sangat kita perhatikan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya sebentar saya toong dulu slide-nya karena ini campur-campur. Oke. Nah, selanjutnya ini kemarin sudah saya sampaikan kepada mahasiswa, tapi ingin saya sampaikan lagi karena saya rasa ini cukup signifikan. Nah, belum share screen, lupa. Mana sih? Oh, nih. Ini ada quote yang saya sangat suka, bahwa penelitian itu boleh salah, yang tidak boleh itu bohong. Karena ada kecenderungan di kalangan, termasuk saya waktu skripsi juga sama seperti itu, di kalangan penulis Indonesia itu ada kecenderungan bahwa seluruh penelitian itu harus happy ending. Padahal tidak seperti itu. Saya sering, setelah saya bergabung di tim publikasi UPI, begitu ya, dan juga di Rumah Publikasi Indonesia, kayak misalnya kemarin saya ngobrol sama Bu Afi. Bu Afi dari keperawatan menjadi salah satu peserta di paper camp ini. Menguji tentang daging jambu untuk radang gusi, begitu. Nah, ternyata di penelitian-penelitian sebelumnya juga banyak yang sudah meneliti
bagian dari jambu, ada yang dari daunnya, ada yang dari kulitnya begitu. Tapi kalau dagingnya baru sedikit. Nah, dari penelitian-penelitian orang lain yang menggunakan ekstrak daun jambu dan juga kulit jambu untuk radang gusi dan gigi kropos, itu ternyata penelitiannya tidak semua berhasil. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Dan itu tuh sangat lazim, itu tuh sangat wajar, itu tuh sangat lumrah ketika penelitian kita tidak berhasil, termasuk penelitian-penelitian di bidang pendidikan atau di bidang lainnya yang menggunakan penghitungan statistik misalnya. Ketika kita mencari pengaruh dan ternyata tidak ada pengaruh yang signifikan, bahkan tidak berpengaruh sama sekali, itu tidak masalah. Ketika kita mencari korelasi dan tidak ada korelasi yang positif, itu juga tidak masalah. Kalau zaman saya dulu mahasiswa, seolah-olah malah difabrikasi begitu datanya. Karena penelitian itu harus happy ending begitu. Harus ada pengaruh yang signifikan, harus ada korelasi yang luar biasa positif begitu ya, dengan skor yang luar biasa. Nah, itu tuh malah salah dalam etika penulisan gitu ya. Termasuk dalam research ethics ini adalah ketika misalnya kita menggunakan responden manusia, Bapak Ibu, sebetulnya kan idealnya adalah siapapun manusianya yang kita teliti begitu ya, mau siswa mau mahasiswa, itu ada kita mendapatkan persetujuan dari mereka, itu yang pertama. Yang kadang-kadang kita luput. Kalau di dunia medis sudah sangat istilahnya ketat begitu ya research ethic ini. Yang pertama, yang kedua, data confidentiality harus sangat diperhatikan dalam jurnal internasional itu karena nama tidak disebutkan begitu ya, disamarkan, kadang-kadang hanya menggunakan person 1, person 2, person 3 atau person A, person B, person C begitu ya, tidak menggunakan nama asli. Nama tempat juga kayak misalnya sekolah atau nama tempat yang kita teliti juga kadang-kadang mereka samarkan. Mereka cukup dengan menyebutkan penelitian dilakukan di sebuah perguruan tinggi negeri di Bandung, Indonesia, misalnya seperti itu. Dengan kriteria atau karakteristik A, B, C, D, dan lain sebagainya. Ini menjadi poin yang penting ketika kita ingin menyulap tugas akhir mahasiswa kita menjadi jurnal nasional ataupun internasional. Karena sekarang mah jurnal nasional juga standarnya sudah standar jurnal internasional. Pertama, sudah banyak jurnal nasional yang sebagian pakai bahasa Indonesia, sebagian pakai bahasa Inggris. Misalnya 10 paper dalam satu isu, 5 bahasa Indonesia, 5 bahasa Inggris. Itu pertama. Yang kedua, walaupun dari satu isu 10-10-nya menggunakan bahasa Indonesia, standarnya sudah internasional. Apa cirinya? Salah satunya dari referensi. Biasanya reviewer-reviewernya itu sudah sangat menyarankan minimalnya 80% referensinya itu sudah dari jurnal internasional. Kenapa? Logikanya begini, karena ketika kita menulis paper untuk publikasi jurnal, itu referensinya harus dari jurnal juga, karena dengan asumsi jurnal yang sudah terbit di platform internasional, apalagi misalnya terindeks Scopus, terindeks Web of Science, dan lain-lain, itu kan sudah melalui tahap review yang luar biasa ketat. Bisa sampai 4-5 kali bolak-balik review, begitu. Pengalaman waktu papernya Pak Amung, misalnya yang Prof. Amung yang diterbitkan di Taylor and Francis International Journal of History of Sport, itu kan lumayan, sangat alot sekali waktunya, hampir setahun, bolak-balik reviewnya juga luar biasa dan sangat detail. Nah, artinya ketika sudah berhasil terbit di sana, itu kan kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Makanya walaupun jurnal nasional, biasanya sekarang oleh para reviewer itu dianjurkan referensinya sudah global, sudah internasional. Benefit yang lain ketika kita menggunakan referensi internasional adalah begini, Bapak Ibu. Ini kan kita terbitnya itu secara digital, artinya orang dari manapun bisa mengakses. Bayangkan ketika Pak Yusuf membaca sebuah jurnal, sebuah paper diterbitkan oleh orang Jerman misalnya. Ketika Pak Yusuf baca, ada referensi, wah, ini nih saya yang sedang saya butuhkan, satu statement yang sedang Pak Yusuf butuhkan. Lalu ketika dan itu tuh dia mengutip ke salah satu jurnal yang ada di daftar pustakanya. Ketika Pak Yusuf lari ke daftar pustaka, efeknya bahasa Jerman. Kan biasanya jadi tidak lanjut, males. Begitu ya. Tapi kalau bahasa Inggris kan masih bisa diusahakan. Begitupun sebaliknya Bapak Ibu, ketika misalnya ada pembaca dari luar negeri membaca paper kita, lalu tertarik dengan isinya, lari ke referensinya bahasa Indonesia semua, itu bisa males.
Dan kadang-kadang apa yang dicari itu kadang-kadang yang menurut kita bagus begitu ya. Jangan khawatirkan dulu dengan kualitas. Kadang-kadang yang menurut kita bagus belum tentu kata reviewer bagus. Kadang-kadang menurut kita biasa saja belum tentu kata reviewer jelek begitu. Ada kasus kalau tidak salah di MIPA begitu ya atau di FPTK saya lupa. Skripsi salah satu mahasiswanya itu ternyata dikejar oleh jurnal yang dengan reputasi bagus karena menurut salah satu reviewernya topiknya sangat baik begitu. Padahal kata dosen pembimbingnya itu biasa aja. Nah makanya kalau dalam publikasi mah hajar-hajar aja begitu. Yang penting etikanya dijaga itu tadi, tidak boleh bohong, salah mah boleh. Kita kok ini nggak bisa? Nah, ini mah sudah sangat mafhum ya, perbedaan antara jurnal dan juga proceeding. Malah nanti saya ingin fokusnya justru dalam paper jurnal itu ada penelitian yang data primer begitu dan data sekunder. Mumpung kita lagi WFH begitu kan, sebetulnya kita bisa memanfaatkan dengan bikin paper-paper yang misalnya literatur review, systematic literature review, narrative review, nanti kita berdiskusi tentang itu. Kalau ini mah sudah sangat mafhum perbedaan antara proceeding dan juga jurnal seperti apa. Nah, ini juga jenis-jenis literatur ilmiah, paper dari jurnal, ada dari book chapter, ada dari conference yang biasa kita sebut proceedings, ada tugas-tugas akhir seperti tesis dan disertasi, ada report dari organisasi yang terpercaya, dan buku, ada textbook yang akan kita bahas secara lebih komprehensif dan rinci adalah tipe-tipe paper dari jurnal ya Bapak Ibu. Ini mah tentang ranking-ranking perjurnalan, hanya pengetahuan saja, dan saya yakin Bapak Ibu sudah tahu. Yang saya ingin lagi, tekankan adalah, lalu ini Bapak Ibu, sitasi atau referensi. Kita kadang-kadang suka kekeh begitu ya menggunakan referensi yang kita sudah familiar, padahal misalnya jurnalnya minta referensinya bukan menggunakan nama dan tahun, tapi menggunakan angka. Nah ini mau tidak mau kita harus sangat mengikuti mereka, dan mau tidak mau ketika kita membuat jurnal, sekali lagi referensinya harus didominasi oleh oleh jurnal internasional, dan sangat tidak disarankan dalam jurnal internasional kita melakukan yang namanya direct quotation, kutipan langsung. Kalau dulu kan kita masih biasa ya yang pakai tanda kutip. Hidayat berarti. Hidayat 2019 mengungkapkan bahwa kita pakai tanda kutip itu plek-plekan, tidak kita parafrase. Kalau sekarang kita gunakan teknik tersebut, itu nanti menjadi bumerang buat kita, karena itu nanti similarity index kita malah tinggi ya. Di beberapa jurnal kan tingkat plagiarism atau similarity index-nya ada yang di bawah 20%, ada yang lebih ketat lagi di bawah 15%, bahkan ada yang lebih ketat lagi di bawah 10%. Ya, yang longgar-longgar mungkin ada yang sampai 30%. Makanya tekniknya adalah ketika kita tertarik untuk menggunakan kutipan dari salah satu referensi yang akan kita gunakan, kita harus menggunakan teknik yang namanya parafrase, yaitu menyusun kembali pemikiran penulis dan mengungkapkannya dengan kata-kata sendiri. Paling simpel sih sebetulnya dari, misalnya kalau referensinya dari bahasa Inggris, kita terjemahkan dulu ke bahasa Indonesia, nah bahasa Indonesianya itu kita terjemahkan lagi ke dalam bahasa Inggris, biasanya jadi berbeda redaksinya. Itu level paling gampang dalam memparafrase. Lalu harus kita interpretasi sendiri juga. Kalau ingin lebih canggih mah beli komentar, apakah kita setuju atau tidak terhadap kutipan yang akan kita cantumkan di paper kita, baru itu parafrase yang lebih canggih lagi. Nah, ini mah tidak usah. Saya ingin di sini Bapak Ibu. Di metode, saya ingin fokus di metode, setelah itu baru kita nanti menengok jenis-jenis paper dalam jurnal, begitu ya. Yang pertama, untuk pendekatan kualitatif, penulisan artikel ilmiah bersifat naratif, interpretatif. Hubungan relasional antara kondisi yang melingkupi harus diungkapkan secara mendalam dan jelas agar fenomena sosial yang diteliti dipahami dan diterapkan secara profesional dan kontekstual. Pemaparan seharusnya tidak terikat oleh teori-teori yang sudah ada, melainkan tetap mengacu dan berdasarkan pada data empirik.
Tulisan-tulisan artikel ilmiah yang didasarkan pada penelitian kualitatif hampir tidak pernah berpretensi menghasilkan suatu generalisasi, bahkan biasanya disampaikan bahwa penelitian ini tidak bisa digeneralisasi begitu. Nanti kita lihat contohnya. Kualitas tulisan sangat tergantung pada tingkat kualitas pemahaman dan penafsiran penulisnya dalam arti terkait dengan tingkat ketajaman dan kedalamannya, bukan pada persoalan benar atau salah menafsirkan. Yang ingin di-highlight pertama kali, karena ini menjadi komentar dari reviewer beberapa jurnal yang sangat sering sekali ditemui adalah begini, kecenderungan orang Indonesia ketika menulis bab metode itu seperti menulis untuk buku research method. Jadi banyak sekali definisi-definisi tentang metode yang kita gunakan, desain yang kita gunakan, instrumen yang kita gunakan. Karena saya pun begitu dulu waktu nulis skripsi, Bapak Ibu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono, pendekatan kualitatif adalah apa? Desain yang digunakan, atau misalnya instrumen yang digunakan adalah wawancara mendalam, semi-structure. Menurut Ari Kunto, wawancara mendalam adalah apa segala macam. Nah, hal-hal seperti itu oleh reviewer selalu diberi komentar bahwa kita menggurui pembaca. Padahal pembaca jurnal internasional itu adalah expert di bidang kita juga, karena ya yang minat baca jurnal kita adalah orang yang interest-nya sama, expertise-nya sama di bidang kita. Makanya untuk research method atau bab metode di jurnal, baik itu nasional ataupun internasional, fokusnya itu tadi lebih ke naratif interpretatif, bagaimana penelitiannya dilaksanakan, prosedurnya secara rinci. Bahkan kadang-kadang sudah tidak usah disebutkan lagi dari awal penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Beberapa penelitian, beberapa paper maksud saya, beberapa paper di jurnal internasional, kalimat pertama di bab metodenya itu langsung begini misalnya. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur untuk mendapatkan data. Karena wawancara semi terstruktur berarti kan kita selaku pembaca pun sudah bisa menafsirkan bahwa ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sebaliknya yang kuantitatif pun sama. Lalu bentuknya narasi tidak poin-poin. Kalau di kita kan misalnya ada 5 poin, nanti ditulisnya 1, 2, 3, 4, 5. Reviewer itu biasanya cerewet karena poin 1, 2, 3, 4, 5 menurut mereka itu hanya digunakan untuk prosedur yang tidak bisa diacak urutannya. Misalnya kita penelitian di bidang kimia atau teknik kimia, chemical engineering. Ingin mengecek satu zat, reaksinya bagaimana zat A dengan zat B ketika gabungkan. Nah, itu tahapan-tahapan 1 sampai 5 tidak boleh diacak, itu baru pakai pointers. Tapi kalau misalnya begini, penelitian ini mengungkapkan 3 dimensi dari self-regulated learning, yaitu 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3-nya lebih baik dibahasnya, dinarasikan saja, Bapak Ibu. Kalaupun misalnya, tadi kan pertama saya bilang bahwa tidak ada lagi definisi-definisi, artinya di metode itu agak bersih kutipan. Kalaupun misalnya menggunakan kutipan, biasanya kalau di jurnal internasional itu yang pertama adalah lebih ke alasan penggunaan metode atau teknik atau pendekatan tertentu. Misalnya pendekatan kualitatif dilakukan pada penelitian ini, saya balik lagi ke SLR misalnya, karena misalnya penelitian ini menghendaki kedalaman meanings, kedalaman makna. Dan tidak bermaksud untuk mengeneralisasi hasil. Itu hal-hal seperti itu bisa. Atau 2, kita menggunakan instrumen orang lain yang sudah baku. Ketika kita menggunakan instrumen yang sudah baku, saya ingat waktu itu pernah satu tim penelitian dengan Pak Adang menggunakan kuesioner International Physical Activity Questionnaire, kalau nggak salah, saya lupa. Nah, itu dikutip, bahkan di beberapa paper engineering, Bapak Ibu, di bidang-bidang kimia, fisika, begitu ya, itu kadang-kadang metodenya hanya 2 baris, karena isi metodenya, prosedur dan instrumen penelitian yang dilakukan itu sama dengan apa yang sudah diterapkan oleh Hidayat 2020. Udah, karena tidak ada modifikasi lain, karena itu penelitiannya di lab, misalnya tidak perlu kita menjelaskan siapa responden, siapa informan, dan lain-lainnya, maka cukup metodenya seperti itu. Tapi ketika kita mengambil data dan misalnya tidak menggunakan instrumen orang lain atau menggunakan tapi ada modifikasi, maka harus pertama mencantumkan sumbernya, yang kedua secara rinci kita menjelaskan bagaimana metodenya. Saya ingin mulai, punten, kayaknya ada paper yang terlewat. Sebentar, Bapak Ibu. Di sini.
Baik, Bapak Cep Ubad Abdullah. Ya, gimana Bu MC? Teh MC. Ya, terima kasih kepada Bapak yang sudah menyampaikan Melisa, materinya. Mel, masih? Selanjutnya, Mel? ya? Masih, Mel, masih. Oh, Masih ada waktu, masih. Ya. Iya. Ya. Sabar. Kirain. Kayaknya Teh MC udah nggak kuat, saya pengen udahan ya. Enggak. Pak Ubad, Oke, dulu barusan. Lanjut. Saya sudah nemu ini papernya Bapak Ibu. Nah, Oh, kemarin juga sudah saya tunjukkan, tapi ingin saya tunjukkan lagi hari ini karena menurut saya ini paper yang luar biasa bagus. Sudah muncul belum Pak Resandi? Baru filenya Pak Ubad. Oh, sebentar. Belum Kayaknya keluar. Sebentar. Nah, ini. Sudah adakah? Sudah. Oke. Ini paper yang tidak pernah bosan saya perlihatkan karena topiknya sangat menarik. Topiknya itu kelihatannya simple, tapi ini luar biasa. Ternyata terbit di Elsevier, Journal of Hospitality and Tourism Management, Q1, penelitiannya di Bali yang meneliti orang Jepang dan Australia. Ini kalau kata Pak Ade mah penelitian penuh modus ya, ini orang Jepang sama Australia kayaknya pengen liburan ke Bali begitu. Tapi liburannya ingin didanai, makanya sekalian penelitian karena mereka mencari data di Balinya 6 bulan Bapak Ibu. Nah, di bab metodenya, mari kita langsung loncat ke bab metode. Ini kenapa nggak bisa dikebawahin sih? Sebentar. Tah kieu daring teh. Kenapa ya? Kedah sabar, Pak Ubad. Ada sabarnya. Oke, saya pakai paper yang lain aja deh. Tadinya mau memperlihatkan contoh yang kualitatif. Oke, saya perlihatkan paper yang ini aja. Palit, sehat Palit. Kumaha Lembang tiris. Tiris pisan, Pak Ubad. Nah, ini juga paper yang bagus, Bapak Ibu. Isu yang diangkat, isunya sangat lokal, tentang angkot, tentang supir angkot. Tapi ini terbit di Elsevier, nama jurnalnya Transportation Research Part F. Faculty of Psychology, UI, bekerja sama dengan Faculty of School of Psychology, University of Queensland, Australia. Ini Pak Yusuf kayaknya bisa sangat mengilhami karena psikologi banget, begitu ya. Intinya adalah dia itu ingin membandingkan, ingin melihat adakah pengaruh jumlah penumpang serta jenis musik yang diputar di angkot yang disetir oleh supir umur dewasa awal begitu terhadap kecepatan menyetir mereka. Jadi apakah lamun misalnya banyak atau sedikit penumpangnya ngaruh atau terus musiknya di sini itu musiknya adalah rock dan dangdut. Apakah berpengaruh atau tidak? Kenapa? Karena penelitian-penelitian sebelumnya katanya bilang bahwa jumlah penumpang dan jenis musik itu berpengaruh terhadap kecepatan menyetir. Tapi untuk angkot sendiri baru, makanya ini originality dan novelty-nya adalah angkot, karena kan angkot hanya ada di Indonesia, katanya begitu. Tapi kita langsung loncat saja ke bagian metode, Bapak Ibu. Method itu langsung begini, malah di bab ini langsung begini. Method participants. Langsung aja dia menjelaskan 60 young adult male angkot drivers operating Depok area, State of Australia, Jakarta participated in this study. Sebanyak 60 supir angkot di Depok itu berpartisipasi. Dijelaskan bagaimana proses rekrutmen mereka, lalu dijelaskan juga karakteristik mereka, lalu bagaimana prosesnya, lalu bagaimana rata-rata umurnya begitu. Lalu setelah itu measures and apparatus, ukurannya apa saja yang dicek? Pertama, speedometer inside di angkot. Bagaimana kita ngecek speedometernya? Yang kedua, alat yang digunakan, boombox music player, karena jadi si peneliti itu masuk ke angkot setel musik iya, masuk ke angkot setel musik iya, yang ini rock, yang ini dangdut, nanti dibandingkan begitu. Ini sampai detail alat yang digunakannya apa. Lalu lagunya, compact disc, berbentuk compact disc, lagunya, mana tadi?
compact disc lagunya berbentuk apa. Nah, kalaupun ada kutipan, dia hanya menjelaskan bahwa katanya kutipan fast tempo songs, lagu dengan tempo cepat, menurut McKenzie itu biasanya bisa membuat si supir itu terbakar ingin menyetir lebih cepat. Setelah itu kuesioner. Apa saja yang ada di kuesionernya, bagaimana cara membagikannya, dan lain sebagainya, serta bagaimana cara menganalisis kuesionernya. Lalu prosedurnya, dia bagi menjadi dua fase. Fase persiapan, fase persiapannya bagaimana, dijelaskan pemilihan lagu juga bagaimana, sampai ke kesimpulan bahwa lagunya harus lagu-lagu yang supir dangdutnya nggak tahu, supir angkotnya tidak tahu, karena kalau supir angkotnya tahu nanti ada subjektivitas sehingga jadi bias penelitiannya, jadi lagu rock dan lagu dangdutnya yang mereka nggak tahu. Lalu bagaimana prosesnya, jam mereka mengeceknya itu jam berapa, pas jam-jam penumpang banyak, penumpang sedikit. Lalu itu persiapan. Lalu sekarang experimental phase-nya seperti apa? Tidak ada di sini Bapak Ibu kutipan-kutipan mengenai penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Padahal tadi kan ada penghitungan-penghitungan. Menurut si Anu kuantitatif adalah, itu sudah tidak ada lagi seperti itu. Dan yang kedua, prosedur dijelaskan dengan sangat rinci. Kalau di paper yang tadi female tourism yang tidak bisa saya buka, itu dia hanya satu instrumennya, yaitu wawancara semi-structured, wawancara mendalam semi-structured terhadap 9 pengusaha owner restoran kecil perempuan di Bali, tapi wawancaranya 6 bulan. Jadi dia jelaskan selama 6 bulan itu apa saja yang dilakukan. Dia jelaskan kualifikasi pewawancaranya seperti apa, wawancaranya dilaksanakan dalam bahasa apa, berapa kali wawancara kepada setiap informan, setiap kali wawancara durasinya berapa lama, video tape atau audio tape ditranskripsikannya seperti apa, seperti itu. Kalau di kita kadang-kadang kebiasaan dalam metode itu cukup seperti sekilas info. Ketika kita bilang bahwa instrumen yang digunakan adalah misalnya tes, wawancara, dan kuesioner. Tidak kita jelaskan lagi lebih detail dan lebih mendalam bagaimana kuesionernya dibuat, bagaimana kuesionernya didistribusikan, apakah secara langsung atau via Google Form. Kalau secara langsung, apakah 100% kembali, misalnya. Apakah kita titip kalau penelitian di sekolah ke gurunya masing-masing, sampai ada di salah satu penelitian di bidang marketing yang ingin melihat strategic marketing decision di hotel bintang 5 di Amerika, itu dia di awal bab metodenya malah membahas bagaimana cara mendapatkan persetujuan dari informan. Jadi kalimat pertamanya itu, tahapan pertama kami menelepon 51 hotel bintang 5 di Amerika. Ternyata dari 51 yang bersedia hanya 15. Dari 15 pun yang akhirnya menjadi informan hanya 13 karena yang 2 rotasi. Itu sampai proses-proses seperti itu diungkap, proses-proses seperti itu disampaikan, karena itulah yang pada hakikatnya dicari oleh pembaca lain dan juga oleh reviewer. Apakah dia prosesnya seperti apa, sudah mengikuti kaidah-kaidah dalam penelitian di bidang tersebut atau belum, rinci atau tidak, etika-etikanya dipenuhi atau tidak, instrumennya seperti apa, alat analisisnya tajam atau tidak, begitu pada hakikatnya. Bukan lagi parade kutipan tentang desain, instrumen, atau pendekatan tertentu yang kita gunakan. Nah, selanjutnya kita akan menengok tipe-tipe, sebetulnya secara garis besar ada 2, Bapak Ibu, penelitian paper di jurnal itu. Yang pertama adalah research base, begitu. Yang kedua adalah desk base, atau yang biasa sering kita pahami sebagai penelitian dengan data primer dan penelitian dengan data sekunder. Hanya saja semacam ada kekeliruan kalau di kita, bahwa penelitian yang menggunakan data sekunder itu lebih mudah dan lebih tidak bergengsi. Ternyata kenyataannya kalau di jurnal internasional, itu penelitian-penelitian yang review, baik itu narrative review, systematic literature review, atau literature review biasa saja, itu tuh ternyata dianggap sebagai penelitian jenis, kan sama penelitian, hanya penelitiannya desk-based begitu. Jenis penelitian yang lebih rumit karena penulis yang pertama penulisnya harus sudah sangat mumpuni di bidang tersebut. Malah kadang-kadang di beberapa jurnal, Bapak Ibu, yang menulis paper review itu adalah undangan tersendiri dari jurnalnya karena dianggap sudah sangat expert. Yang kedua, itu referensi yang
carinya itu kalau misalnya di jurnal yang kita mengambil data primer begitu ya ke lapangan, baik itu kualitatif atau kuantitatif, misalnya referensinya cukup 30, itu kalau misalnya yang literatur review bisa 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat dari sana, karena dia memang datanya sumbernya dari sana begitu. Dan yang sekarang sedang musim yaitu systematic literature review, ternyata di bab methodenya itu dia juga sangat sangat rinci. Mari kita tengok, saya Asana udah pernah. Nah ini, misalnya ini di Tourism Recreation Research, Conceptualizing Cultural Sensitivity in Tourism, a Systematic Literature Review. Mengkonseptualisasikan sensitivitas budaya di pariwisata. Pariwisata kan memang tidak bisa dilepaskan dari budayanya begitu. Kita langsung tengok saja ke bab metodenya. Kita tuh kan biasanya kalau literatur review ya hanya bilang bahwa ya metodenya adalah library research, udah cukup. Ternyata lihat Bapak Ibu, sedetail ini. Dia jelaskan yang pertama, literatur review-nya jenis seperti apa. Lalu dia jelaskan bahwa dia menggunakan database Scopus, alasannya kenapa. Dia jelaskan. Lalu dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, preliminary search of terms. Dia menggunakan search-nya dari istilah kata kunci terms-nya itu. Dia jelaskan prosesnya seperti apa, ada berapa paper yang didapat dari sini, rinci lah pokoknya. Setelah kata kunci selesai, dia cari dari abstrak. Abstrak yang papernya itu terkait dengan cultural sensitivity in tourism. Dapat berapa? Setelah itu, karena di preliminary yang pertama sangat banyak papernya, maka ada secondary scan of abstract. Dicek lagi, di secondary scan ini sampai terseleksi menjadi 163. Dari 163 ternyata hanya 41 katanya yang berhubungan dengan tourism. Terus itu disampaikan secara sedemikian rupa begitu ya, termasuk bagaimana cara kita memisah-misah paper tersebut. Kan tadi udah dapat banyak. Ketika kita masuk ke database Scopus, masukin kata kunci misalnya tourism, cultural sensitivity in tourism. Itu bisa ratusan puluhan ribu. Inclusion kriterianya seperti apa, exclusion-nya seperti apa. Mana paper yang include di penelitian kita relevan, mana yang exclude. Dia jelaskan. Pertama, dia harus di database Scopus. Yang kedua, fokusnya di setting Kanada. Yang ketiga, berbahasa Inggris. Lalu di peer review terus dengan kriteria-kriteria yang sangat banyak. Jadi, ternyata penelitian systematic literature review itu dalam metodenya juga sangat rinci dan tidak sesimpel yang selama ini kita laksanakan cukup dengan bilang library research. Misalnya ketika Pak Asep Sumpena tertarik untuk melaksanakan mumpung lagi WFH, saya mau literatur review aja, systematic literature review begitu. Biar saya tidak ke lapangan mencari data. Tentang perkembangan Tabata protokol lagi misalnya ya, Tabata training. Tapi konteksnya ingin khusus di Indonesia dan untuk pembelajaran futsal atau misalnya lebih spesifik lagi women's futsal misalnya untuk perguruan tinggi. Nah, itu dari awal kita bisa cerita bahwa pertama kita cari database Scopus atau lebih spesifikan lagi kami mencari dari 5 publisher misalnya Elsevier, Taylor & Francis, Wiley, Sage dan juga Springer. Dari 5 itu dengan 3 kata kunci, misalnya kata kuncinya Tabata, training, women's futsal, dan higher education atau university students, itu didapat 200.000 paper. Kan kebanyakan. Nah, kita seleksi. Bagaimana seleksinya? Misal yang pertama, yang konteksnya bukan di Indonesia, kita buang. Mengerucut lah. Setelah itu yang konteksnya di Indonesia, tapi bukan di higher education, kita buang. Sampai nanti dapat berapa paper yang akan kita jadikan sumber acuan utama yang akan kita olah, yang akan kita review, seperti itu. Nah, itu paper jenis systematic literature review. Ada lagi literature review itu sistemnya narrative review. Kalau narrative review mah mengalir saja dari awal sampai akhir. Saya tunjukkannya ini mah contoh papernya. Bentar. Kelas kenapa Bapak Ibu?
sebentar. Nah, saya contohkan yang sudah tidak asing lagi, papernya Pak Amung. Ini kalau papernya Pak Amung, begitu judul, lalu ada authorship, setelah itu ada abstrak, setelah abstrak tidak ada lagi yang namanya bab introduction, bab metode, bab hasil dan pembahasan, langsung subjudul-subjudul. Tuh, subjudulnya Democracy, Public Service, and Sports Policy Linkages in Indonesia. Lalu subjudul selanjutnya Indonesian Sports History and Policy. Jadi ini seperti bercerita, tapi jangan salah, ketika proses review, reviewer ini sangat cerewet, sangat bawel menanyai Pak Amung. Undang-undang ini dapatnya dari mana, gimana cara mengolahnya. Ini di halaman sekian, di bagian discussion, itu memang interpretasinya seperti itu atau bukan. Sampai ada salah satu reviewer, kayaknya dia memang sangat tertarik dengan studi Indonesia, atau mungkin orang Indonesia, saya nggak ngerti, ada yang menyarankan untuk menambah referensi dari skripsi di UI dengan judul Anu, penulis Anu, sespesifik itu ketika membicarakan metode. Padahal ini bentuknya narrative review yang nantinya di dalam papernya itu tidak dituliskan secara rinci seperti tadi systematic literature review atau seperti tadi research based paper, begitu Bapak Ibu. Jadi seluruh paper itu kuncinya, outline-nya itu kan ada di metode. Kalau misalnya metodenya sudah jelas, nanti juga yang lainnya akan mengikuti. Introduction-nya akan bagus, hasil dan pembahasannya juga akan sesuai rel yang sudah ditentukan dari metode dan lain sebagainya. Jadi bukan berarti paper-paper yang tidak mencari data primer seperti tadi systematic literature review ataupun narrative review seperti ini itu metodenya tidak jelas. Tetap ditempuh, hanya ada yang eksplisit, ada yang implisit. Kalau yang narrative review seperti ini biasanya implisit, tapi ketika proses review, apalagi misalnya di jurnal level History of Sport, karena dia Taylor and Francis, Routledge, Q1 juga kan, jadi luar biasa, sangat ketat begitu. Nah, Bapak Ibu, saya mah ingin memperbanyak diskusi, dipanjangkan panjang, dipendekkan pendek, maka pemaparannya mah singkat saja. Demikian dari saya. Saya kembalikan kepada Teteh MC. Mangga kalau ada yang ingin didiskusikan, saya sangat senang begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri Bapak Cep Ubad Abdullah MPD yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya ada pembuka sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Silakan bisa di kolom chat ataupun bertanya langsung diskusi dengan Pak Cep Ubad Abdullah. Kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Izin duluan, Bapak Ibu. Mangga, Pak Alif, mangga. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru saya, NKLH saya. Pertama, hatur nuhun Pak Ubad. Penyajiannya bagus. Langsung lah Bapak, hapunten seueur kakirangan. Nah, penyajiannya bagus, simple. Kemudian yang kedua, saya hanya memohon bisa tidak nanti tentu kerjasama dengan Kak Prodi dibuat seperti tutorial Pak Ubad, seperti tutorial perbagian. Jadi perbagian bukan global dari misalkan ini 10 km langsung dari 0 km start sampai finish 100 meter, tidak. Tetapi, maaf Pak Yusuf, saya contohkan, misalkan di bab start, nah Pak Ubad buat tutorial sederhana, kira-kira begitu, itu urusan dengan Kaprodi lah Pak Ubad ya. Misalkan tentang start, rinci, sederhana. Kemudian, chapter keduanya tentang apa, chapter sampai akhirnya selesai. Sehingga, kalau kita ingin memperdalam chapter-chapter tertentu, kita tidak harus di mana ya, tidak usah. Jadi, oh ini tentang chapter 5, berarti tinggal dibuka tutorial di chapter 5 saja, diperdalam di situ. Ada juga barangkali orang yang kesulitannya di chapter 10, ya udah dia bahas di chapter 10 saja.
Dengan demikian, ini akan lebih efektif dan efisien dari sisi waktu, kemudian juga memudahkan para pengguna, khususnya saya, untuk melihat kebutuhan saya itu di mana. Dari 0 km sampai kilometer 10. Begitu Pak Ubad kan? Saya yakin yang bertanya ke Pak Ubad ada yang level 1, ada yang level 10. Begitu pertanyaannya. Nah, kemudian kenapa saya tanyakan itu Pak Kaprodi, Pak Kadep, Bapak Ibu yang lain, bisa jadi ini dijadikan bahan penjelasan awal kepada para mahasiswa tatkala saya atau kita sebagai dosen menjelaskan kepada para mahasiswa. Saya bisa jelaskan, tapi kemampuan saya menjelaskan sangat terbatas. Tetapi jika diberikan pendahuluan, misalkan tadi tutorial dari Pak Ubad, saya butuh menjelaskan kepada mahasiswa. Contoh, tadi menarik, termasuk saya juga lakukan sampai sekarang. Kenapa kutipan-kutipan banyak yang langsung di S1? Buat saya masih perlu di S1 langsung, supaya mahasiswa paham apa itu yang disampaikan. Seperti teknik sampling saja harus dijelaskan seperti apa. Lain halnya kasus ini dengan yang tadi kepentingan publikasi, beda begitu. Nah, jika nanti dibuat per chapter, saya akan bisa menjelaskan. Nah, buat S1 ini bisa kita lakukan. Menurut Sugiono, menurut Arikunto, menurut Hajar, menurut Ridwan dan sebagainya. Tetapi jika nanti Anda mau menyampaikan karya ini dalam konteks publikasi, tentu bukan ini kemasannya. Kemasannya seperti ini. Saya tayangkan chapter yang Pak Ubad, chapter 5. Mereka paham, oh seperti itu. Sementara itu, Bapak Ibu mudah-mudahan bisa menginspirasi saya, khususnya juga mudah-mudahan bisa jadikan bahan pertimbangan, khususnya Pak Kaprodi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alit hatur nuhun. Nanti mungkin setelah saya Pak Yusuf akan menambahkan, tapi saya coba dulu merespon ya Pak Alit. Yang pertama, sebagaimana tadi Pak Yusuf menyampaikan di awal acara, katanya workshop ini tuh adalah apa istilah Pak Yusuf tadi? Pendahuluan, warming up. Pendahuluan untuk nanti program lebih lanjut akan ada kerjasama. Saya jadi promosi, akan ada kerjasama antara PJKR dan juga PT Rumah Publikasi Indonesia, di mana salah satu program kami namanya Paper Camp. Jadi nanti beberapa dosen itu nge-camp di kami dan memang tujuannya nge-camp di kami dengan syarat sudah punya data yang akan dituliskan dan dipublikasikan di jurnal internasional berreputasi, dan nanti di sana itu akan dibedah. Kalau kata Pak Alit tadi ada tutorial part by part, nah itu di sana. Karena tujuan kami emang memberikan edukasi, memberikan pengalaman bahwa nulis teh, susahnya menulis itu seperti ini, liarnya menulis teh seperti ini, lezatnya menulis teh seperti ini. Bukan hanya saja menjadi tukang jahit yang mana sini ada bahan saya jahitin jadi begitu. Tapi kita ingin memang betul-betul ingin sama-sama belajar, sama-sama mengedukasi diri, sama-sama berpengalaman. Di antara beberapa alumni yang sudah sukses Paper Camp itu ada Pak Dede, alhamdulillah sudah terbit papernya di Jestek Q2 itu. Output dari Paper Camp, dan juga ada Bu Febri itu S3 di POR, juga sudah terbit di jurnal Annals of Applied Sport Science. Nah, memang betul Pak Alit kaitannya ketika misalnya kita membimbing skripsi, begitu ya kan tadi saya bilang di awal memang ada perbedaan skripsi dan publikasi internasional. Walaupun di beberapa kampus bahkan di Indonesia sekarang sudah diterapkan bahkan skripsinya itu kayak di Unpad opsional, dia nggak perlu bikin skripsi kalau sudah punya publikasi ilmiah internasional atau nasional minimal level sekian. Artinya sudah sangat digandrungkan dan tidak masalah juga di beberapa kampus skripsinya formatnya sudah format publikasi ilmiah. Dan yang paling penting juga selain kita mengetahui kayak tadi misalnya kalau kata Pak Alit, ya saya harus ketika menjelaskan saya juga sudah sangat paham. Akan sangat terasa sekali ruh dari penjelasan kita kalau kitanya sudah banyak karya juga. Makanya tadi kan saya tampilkan bahwa rapotnya sekarang dosen online. Jadi ketika kita dalam tanda kutip mematahan mahasiswa kita untuk publikasi, setidak-tidaknya kita sudah pernah publikasi di platform-platform nasional terakreditasi SINTA atau internasional proceeding terindeks Scopus atau bahkan jurnal internasional terindeks Scopus. Jadi nanti selain pemahaman yang ngena, penjelasan kita yang ngena, kita juga sudah ada bukti real bahwa apa yang kita lakukan itu memang
itu diaminkan juga oleh para reviewer di jurnal-jurnal di mana kita sudah pernah terbit di sana. Barangkali itu mungkin Pak Alit, Pak Yusuf, mangga bilih aya nu bade ditambahkan dari prodinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ubad. Sebenarnya kalau dari prodi kembali ke ide awal, saya ingin dalam waktu minimal 1 tahun ini paling tidak ada 70% dosen PJKR yang punya artikel terindeks Scopus. Kemudian minimal ada 2 yang mengajukan guru besar. Nah, selama ini upaya-upaya pendampingan itu masih kurang efektif berhubung berbagai kesibukan dari setiap dosen. Karena itu menulisnya harus fokus. Mungkin saja di RPI apakah ada rentang tertentu, misalnya selama 4 hari kemudian tuntas, atau 4 hari itu dibagi 2 sesi. Misalnya 2 hari pertama, kemudian 10 hari kemudian 2 hari lagi, karena mungkin ada beberapa yang harus dikerjakan sampai artikel itu tuntas. Prinsipnya, fiksasi dari saya sebagai Kaprodi, pulang dari RPI, punya artikel, dan artikelnya bahkan sudah disubmit ketika sebelum pulang dari RPI, begitu. Itu. Dan itu kita akan mengagendakannya dari RKAT Prodi. Kemudian yang kedua, memang by proses di UGM, di UI, di ITB, itu sudah beberapa tahun ke belakang. Mahasiswa tingkat 2 sudah mengerti bagaimana citation system gitu. Di kita sudah kuliah penelitian juga masih bingung, sampai kemarin juga yang mau prasidang masih lebih banyak yang manual daripada yang pakai sistem. Tapi memang pada akhirnya kita harus tergayut dengan itu, dengan perkembangan di perguruan tinggi yang jauh memang lebih maju dari kita. Jadi betul tadi kata Pak Ubad, di beberapa perguruan tinggi termasuk di Unpad, itu ketika mahasiswanya dapat menghasilkan publikasi dalam bentuk artikel yang bisa disubmit, apalagi ke jurnal internasional, mereka tidak perlu lagi skripsi. Dan skripsi tidak jadi syarat mutlak untuk kelulusan jika ada naskah publikasi yang jauh lebih berharga dan akan mengangkat citra lembaga maupun citra pribadinya. Dan kebetulan ini Prof. Tarigan hadir, nanti Prof. Amung juga mudah-mudahan saya nanti berkoordinasi dengan beliau di 2021. Ini tadi saya sudah mengatakannya ada levelisasi, mana dokter yang sudah selesai kemudian fokus untuk guru besar. Ada Pak Yudi, di situ ada Pak Eka. Pak Eka juga harus buru-buru karena itu usianya sudah mendekati gitu ya. Iya, mendekati habis meskipun lulusnya lebih duluan Pak Nuryadi gitu ya. Tapi di sisi usia kan Pak Eka itu sudah hampir sama dengan Pak Yudi dan akan kita prioritaskan, dan kami mohon nanti kalau sudah masuk camp kemudian akan didampingi juga oleh yang muda, sebab yang muda nanti akan mendampingi juga gitu, agar fokus juga gitu ya. Setuju. Iya, takut nanti Pak Yudi rada stres gitu nggak selesai. Ya, itu kemudian yang kedua, dosen-dosen yang sedang sekarang sekolah yang estimasinya di 2021 itu selesai. Nanti kita akan kumpul siapa 2021 yang kira-kira akan selesai, kemudian produk publikasi sekolahnya harus terindeks Scopus. Ya, kita akan usahakan di RKT akan diagendakan itu. Yang pasti sekali lagi minimal 2 bisa masuk mengajukan guru besar di tahun 2021, termasuk Pak Cipto meskipun ini doktor baru gitu ya, tapi karena usianya juga sudah 59,
mudah-mudahan mohon dukungan dan itunya Pak Cipto didorong oleh Prodi PJKR untuk ke dekan ya. Pak Prof Tarigan, mohon maaf saya menginformasikan. Saya dari kemarin belum menginformasikan karena belum ada informasi pasti tentang penetapan bakal calonnya dari universitas gitu ya. Dan itu baru nanti tanggal 10. Nah, barangkali tambahannya seperti itu, meskipun S1 tapi memang kita harus mengikuti perkembangan terbaru ya untuk para mahasiswa. Kita sudah sangat terlambat ya. Sudah sangat terlambat dibandingkan dengan mahasiswa di perguruan tinggi lain yang jauh lebih update terkait dengan persoalan-persoalan ini. Ya, kita tidak sulit menemukan beberapa skripsi yang daftar pustakanya sampai 100, kemudian jurnalnya ternyata di atas 80 itu untuk skripsi begitu ya. Dan itu kan peran dari para dosennya. Jangan sampai juga para mahasiswanya sudah sampai di sana, dosennya masih di belakang begitu. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, saya tambahkan Pak Ubad. Ya. Mohon nanti 2021 kita memang kerja keras untuk merealisasikan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf sedikit. Oh, saya mangga. Mau nanya sedikit ke Pak Ubad. Mengpeng ada Pak Ubad ini. Mangga, Pak Eka, damang Pak Eka. Alhamdulillah Pak Ubad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya memang sekarang sudah kena penyakit pelupa Pak Ubad ya, kadang-kadang tadi juga jam 3:30. Aduh, tahu-tahu baru ingat lagi. Oke, mungkin Pak Ubad gini, karena saya itu kesulitan yang utama yang saya lakukan, yang saat ini Pak Ubad ya, kalau mau menulis, itu sebetulnya mencari kata-kata kuncinya bagaimana Pak Ubad kan mencari kata-kata kunci dalam jurnal-jurnal yang internasional. Dan keduanya adalah ketidakberanian saya bagaimana menghadapi review gitu ya di jurnal itu. Kadang-kadang juga kalau saya baca yang reviewnya apa, yang saya baca juga apa, saya kadang-kadang tidak mengerti gitu ya. Nah, itu sebetulnya jadi permasalahan yang saya hadapi Pak Ubad, terus terang. Yang ketiganya juga yaitu tadi banyak sekali hal-hal yang terkait dengan kelengkapan gitu ya. Dalam menulis itu memang ternyata banyak hal gitu ya yang harus kita perhatikan, yang selama ini kita pertimbangkan yang ini, tapi ternyata untuk di jurnal itu berbeda jauh gitu ya. Nah, itu saja Pak Ubad, kayak kata-kata kunci apa yang harus saya lakukan untuk ketiga masalah itu. Terima kasih Pak Ubad. Ini sama-sama Pak Eka. Ini sebetulnya menarik dan berhubungan dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf, bahwa nanti dosen-dosen yang senior itu digandong dalam tanda kutip oleh dosen-dosen yang masih muda. Karena begini pengalaman kami beberapa kali paper camp, memang dominasi dosen yang mengikutinya ada dua kategorisasi. Kalau misalnya yang dominan, yang pertama adalah mereka yang sudah lektor kepala dan akan mengajukan guru besar. Yang kedua adalah mereka yang sedang studi, kebanyakan S3 yang luarannya itu dibutuhkan untuk syarat kelulusan seperti yang tadi Pak Yusuf sampaikan. Biasanya yang S3 ini masih pada muda dan semangat begitu, sehingga ketika materi A, B, C, D, dan lain sebagainya itu cepat. Nah, tapi yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah angkatan senior angkatannya Pak Eka misalnya kan, ya kita juga sangat menyadari ada beberapa keterbatasan pencarian keywords, pencarian referensi juga kadang dan lain sebagainya. Itu biasanya didampingi oleh ada asisten begitu dari dosen muda atau dari asistennya dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, paper camp pendampingan di RPI itu walaupun pertemuan langsungnya 5 kali itu on off yang tadi disampaikan oleh Pak Yusuf. Jadi misalnya pertemuannya Selasa Rabu, maka Selasa Rabu sekarang ketemu, nanti libur itu melaksanakan tugas, ketemu lagi Selasa Rabu depan, nanti ketemu lagi Selasa. Syukur-syukur ada yang sudah selesai papernya dan siap submit.
Tapi kalaupun papernya belum selesai, itu pendampingan bukan berarti selesai. Jadi terus didampingi. Nanti submit dibantu. Nanti ada revisi dari reviewer didampingi tetap. Nah, itu bagus. Pengalaman kami dengan beberapa yang sudah mengikuti paper camp ini, dan tidak hanya saja dari UPI, misalnya dari Unisba, alhamdulillah beberapa sudah menyampaikan kabar gembira, hatur nuhun, misalnya RPI, paper kami sudah publish di jurnal ANU dan akan kami jadikan untuk syarat guru besar. Kan betapa luar biasa senangnya gitu Pak ya. Iya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah juga buat kita. Amin. Bisa membantu mempermudah urusan orang lain. Makanya jangan khawatir Pak Eka, nanti pendampingannya akan terus, hanya saja mungkin ya itu tadi, kalau misalnya dosen-dosen yang senior, bagus tadi Pak Yusuf sudah menyampaikan agar didampingi oleh dosen-dosen yang lebih sigap begitu, biar nanti hal-hal yang teknisnya bisa mereka saja. Jadi nanti Pak Eka mah fokus ke substansial aja begitu. Oke. Itu ya Pak Eka ya. Terima kasih Pak Maman. Ya, mudah-mudahan bisa terwujud ya. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Bapak. Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tuh, eta ya treng-trengan tukang bakso di mana Pak Yusuf? Jadi lapar gitu. Sama saya juga lapar jadinya. Ini kayaknya Prof Tarigan ini mau itu. Aduh, kalau Prof Tarigan mah jangan bertanya, kasih masukan aja, advice ke saya Prof. Iya. Jadi terima kasih Pak Yusuf, terima kasih Pak Ubat ya. Jadi saya senang sekali pada sore hari ini kita bisa bertemu dan berbincang-bincang tentang bagaimana kita itu memiliki strategi untuk mempercepat atau akselerasi guru besar dan kenaikan pangkat. Dan memang saya melihat Pak Yusuf dan teman-teman semuanya bahwa kita ini, apalagi yang senior ini, harus menggunakan ilmu paku itu. Jadi kalau tidak dipukul, iya, kalau tidak dipukul nggak mau dia bergerak. Nah, cuma Pak Yusuf ini bagus sekali tadi bahwa paku yang dipukul itu bagus caranya begitu, yaitu pendampingan. Sebenarnya itu kan ilmu paku itu ya. Jadi kalau tidak dipukul dia tidak mau bergerak. Nah, oleh sebab itu dengan adanya pendampingan ini, saya kira ilmu pakunya itu berjalan. Dan ini akan sangat bagus untuk memotivasi teman-teman ya, terutama yang belum menjadi guru besar. Dan inilah yang menjadi target kita begitu. Lalu teman-teman juga yang selama ini kita punya data bahwa banyak juga yang 5 tahun, ada yang 11 tahun tidak naik pangkat. Nah ini juga kan harus kita pacu gitu. Nah kalau kita tidak pacu, tidak ada perhatian dari jurusan, beberapa tahun ini tidak akan ada gitu. Akan bagus sekali seperti tadi misalnya Pak Yusuf menargetkan 2021 itu 2 gitu. Nah itu harus kita penuhi begitu. Nah bagaimana caranya? Itulah teman-teman semuanya, Pak Ustadz dan yang masih muda-muda inilah yang membantu begitu ya. Jadi saya kira program-program giatkan gitu. Masuk juga Pak Yusuf nanti untuk pegawai-pegawai kita itu supaya semuanya data-data kita tentang semacam portofolio atau semua kegiatan itu disimpanlah di jurusan gitu. Ya kita tidak mencari-cari gitu. Jadi saya sarankan teman-teman semuanya yang mau guru besar, dari dulu itu sudah saya sarankan supaya memiliki portofolio gitu ya. Jadi kira-kira apanya yang belum beres gitu, apanya yang kurang gitu. Nah inilah yang perlu Pak Yusuf bantu gitu dari dana RKAT. Ya, misalnya tadi itu mengenai artikel, nah kita akan join dengan siapa, dengan Pak Ubat dan lain-lain semuanya, sehingga artikelnya bisa cepat terbit begitu. Dan pengalaman kita selama ini kan salah satu penghambatnya jurnal itu ya. Nah inilah yang pentingnya kita membuat program seperti hari ini kita ketemu.
Jadi itu saja Bapak catatan-catatan saya mengenai bagaimana supaya kita itu tidak jalan dengan tetangga kita sendiri, ya jurusan-jurusan yang lain. Gitu. Selama ini saya juga merasa kesepian gitu, bahwa cuma sendiri guru besarnya kan nggak ada teman gitu ya. Sedangkan tetangga kita sudah berteman semua. Nah ini saya senang sekali kalau 2021 ada tambah 2 teman gitu. Jadi kita itu sekarang ini harus berpikirnya memang harus maju ke depan gitu. Jadi makin banyak guru besar makin bagus. Jangan seperti zaman dulu dianggap saingan gitu ya. Nah ini yang tidak bagus gitu ya. Nah sekarang ini harus kita pacu semua teman-teman ini gitu ya. Mudah-mudahan Pak Yusuf dengan program ini tahun 2021 2 guru besar kita itu bisa kita bantu sehingga muncullah nanti tambahan guru besar di PJKR ini. Terima kasih Pak Yusuf, Pak Ubad dan teman-teman semuanya. Salam sehat. Mohon maaf tadi juga diingatkan oleh Pak Yusuf itu. Kalau nggak sama dengan Pak Eka itu, jadi lupa itu. Itu kalau udah lansia ya. Itu senior lah. Kalau profesor nggak apa-apa Pak, pelupa. Kalau profesor diampuni, lupa juga. Terima kasih. Kalau saya kan belum profesor Pak, calon. Tapi lupa mah tetap Pak. Nah, itulah. Jadi saling mengingatkan kita bagus sekali ya. Semua dalam segala aspek kita perlu saling mengingatkan. Gitu. Terima kasih Pak Ubad dan Pak Yusuf dan teman-teman semuanya. Iya, Prof. Taregan, terima kasih. Luar biasa ya, analoginya bagus sekali. Tadi ilmu Paku, Pak Asep sama Pak Resandi harus siap-siap menjadi palu. Supaya senior-seniornya dengan semangat kolaboratif tentunya ya, begitu. Ya, Prof. Hatur nuhun. Ini Pak Yusuf sepertinya menghilang. Sinyal. Yes. Sinyal kayaknya ya. Oke, Neng Melisa, mangga. Baik, terima kasih. Apakah masih mau dilanjut untuk berdiskusi? Masih ada waktu untuk berdiskusi untuk Bapak dan Ibu yang ingin berdiskusi. Dipersilahkan. Tapi Kang Ubadnya nggak ada waktu nih kelihatannya. Oh, saya mah selalu ada waktu atau untuk PJKR, Pak. Alhamdulillah Pak Ubad masih emut ya. Nah, teman abdi mah alumni, Pak, alumni PJKR. Masih setia ya. Masih setia. Justru abdi yang gudak-gudak Pak Ubad di kamar itu mana Pak Ubad asal leungiteun abdi mah terus terang. Teu kenah diudak-udak Pak, ditelepon we Pak Ubad. Sip lah, mangga insyaallah kembali teleponan we nya. Siap, diantar. Mereka mau bilang apa ke Pak Ubad? Mau menemani Prof. Tarigan gitu maksudnya. Kan kesepian ya. Oh iya. Amin, supaya cepat juga Pak Ubad ini. Amin. Nuhun Pak Ubad. Iya, sawang sulna, Bapak Ibu sadayana sawang sulna. Mangga nih Pak Kaprodinya kemana ya? Kayaknya hatur nuhun Pak Ubad. Sawang sulna Bapak hatur nuhun ka sadayana hapunten seueur kakirangan. Pak Ubad, kirang mati lampu sepertinya Pak. Di sini juga mati lampu soalnya. Oh gitu. Oh iya. Kan ada Pak Asep Sumpena, ketuaan Pak. Iya, mungkin bisa ditutup oleh Pak Ketua. Nuhun Pak Ubad, abdi lampu. Putus-putus di abdi mah sampai suara suantan Pak Asep. Mohon sami. Mohon ya sinyal sareng ieu mati lampu Bapak Ibu. Oh iya paingan. Mangga atuh ditutup Neng. Siap. Atuh Neng MC, Neng Melisa, mangga ditutup saja. Ditutup dalam kegelapan Pak Asep sok. Siap Kang Tete, kemana hungkul atau Kang Tete? Dia biasa di luar Pak. Neng Melisa udah jadi dosen di PJKR. Baik Pak. Mohon maaf Pak, internetnya kurang stabil. Ya. Ini ada dosen baru juga, Bu Marisa. Aduh, amin Pak. Marisa nih. Ada Marisa ya. Ini mah Marisa Novianti Pajrah Irsa. Iya Pak. Aduh, dari mana itu Neng?
Aduh. Bu Marisa. Mohon, aduh. Iya Pak, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Abdi ge teh acan tepang atuh. Aduh, nyakal. Bu Marisa nepangkeun abdi alumni PJKR. Siap, Pak Uban mah Uban. miheulaan euy, senyum. Dengan Bung Rasa, ini anak saya ini. Iya Pak Yudi. Nah, ini anak saya. Kalau mau kenalan ke saya dulu ya. Kayak abdi ka Pak Yudi bari ngabantuan martabak San Francisco. Aduh. Baik. Tinggalnya dekat rumah ya Pak Uban? Teh. Aduh. Teh. Wah, mantap. Ya, Neng Melisa, mangga sahur Pak Ketua. Tutup aja dulu. Iya. Oh iya, Tutup aja baik. dulu nanti. Terima kasih. Tidak terasa bahwa saat ini kita sudah memasuki penghujung acara. Saya di sini selaku MC ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pembicara dan juga Bapak Ibu dosen yang hadir di sini. Saya selaku pembawa acara Melisa Fitarija meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sudah mempercayai. Terima kasih sudah mempercayai Melisa dan ngasih kesempatan untuk Percaya Melisa. Melisa lah. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Terima kasih semua. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Turun wabarakatuh. Bapak Ibu sadaya. Atur nuhun Bapak Ibu dosen, nuhun atas aya waktu ngiringan workshop.